Aku tahu dia selingkuh bukan dari pesan yang manis, bukan dari pengakuan, dan bukan dari pertengkaran. Aku tahu dari sesuatu yang jauh lebih sederhana daripada itu. Seseorang mengirimiku foto. Seseorang yang bahkan tidak kukenal. Foto itu muncul di DM Instagramku pada malam yang bahkan tidak istimewa. Hanya malam biasa, aku duduk di meja belajarku, mencoba menyelesaikan laporan kerja, sambil ditemani gelas teh ponselku bergetar sekali. Lalu diam. Pesannya cuma satu. Kamu pacarnya dia, kan? Lalu ada foto. Dia. Laki-laki yang kusebut rumah selama 4 tahun. Berjalan sambil menggandeng perempuan lain. Bukan sekadar dekat, tapi dekat dengan cara yang tidak mungkin kujelaskan sebagai apapun selain hubungan. Tangannya menggenggam tangan perempuan itu dengan cara yang dulu pernah kulihat di tanganku sendiri. Pandangannya lembut. Senyumnya kecil senyum yang dulu kukira spesial untukku. Aku memandangi layar ponselku selama beberapa menit. Tidak ada tangis, tidak ada teriakan, tidak ada amarah besar yang meledak. Hanya hening. Hening yang dingin. Hening yang panjang. Hening yang seperti membelah dada. 4 tahun bersamanya, dan yang tersisa hanya sebuah foto yang dikirim oleh perempuan, yang mungkin tidak tahu bahwa aku bahkan ada. Aku mengetik satu pesan untuk perempuan itu. Kamu siapa? Jawabannya datang tidak sampai 30 detik. Aku pacarnya. Kamu siapa? Itu momen ketika dunia di sekelilingku seperti berhenti. Kursi kayu tempat aku duduk terasa kaku. Suara TV kamar tetangga tiba-tiba seperti jauh sekali tehku, tidak terasa apa-apa. Pacarnya. Dia pacarnya. Dan dia juga pacarku. 4 tahun. 4 tahun aku setia padanya. 4 tahun aku percaya dia hanya untukku. 4 tahun aku menunggu dia melamar. Sesuatu yang dia bilang akan ia lakukan kalau waktu sudah tepat. Ternyata waktunya tepat untuk orang lain. Perempuan di DM itu mengirimiku screenshot percakapan mereka. Tanggal, waktu, tempat mereka makan, kapan dia menjemputnya, kapan dia menemaninya nonton, kapan dia tidur di rumahnya, semua. Rinciannya lengkap, lebih lengkap dari catatan hidupku sendiri. Perempuan itu bilang, dia baru sadar ada yang aneh ketika melihat fotoku di wallpaper laptop laki-laki itu minggu lalu. Dia tanya siapa aku, dan lakiku, pacarku, bilang aku, teman dekat, 4 tahun. Aku tidak membalas pesan itu lagi. Aku hanya menutup aplikasinya, lalu menatap dinding kamarku yang kosong, seolah jawabannya ada di sana. Tapi tidak ada jawaban. Hanya sebuah kesadaran pelan yang masuk ke tubuhku seperti angin dingin. Aku mencintai seseorang yang tidak mencintaiku. Aku setia pada seseorang yang tidak pernah setia pada siapapun. Dan aku membiarkan itu terjadi terlalu lama. Aku bertemu dengannya ketika aku masih kuliah tahun kedua. Dia datang sebagai sesuatu yang terasa aman. Dia lucu, hangat, dan perhatian. Setidaknya itu yang kutahu di awal. Dia mengantarku pulang setiap selesai kelas malam. Dia membawakanku makanan saat aku sakit. Dia bilang aku membuatnya merasa dilihat. Lalu aku mempercayainya. Hubungan kami dimulai seperti cerita indah. Dia bilang, aku satu-satunya perempuan yang benar-benar ia cintai. Dia bilang, dia ingin hidup denganku. Dia bilang aku rumahnya. Jadi aku percaya. Aku menyerahkan hatiku. Aku menyerahkan waktuku. Aku menyerahkan seluruh kesetiaanku. Selama 4 tahun, aku menjadi orang yang selalu ada untuknya. Saat dia kehilangan pekerjaan, aku yang membantunya revisi CV. Saat dia jatuh sakit, aku yang membawakan obat dan memasak sup. Saat dia kesulitan bayar cicilan motor, aku yang meminjamkan uang. Saat dia bertengkar dengan keluarganya, aku yang memeluknya sambil berkata, semuanya akan baik-baik saja. Aku menjadi tempat pulang bagi dia. Padahal dia tidak pernah benar-benar menjadi tempat pulang bagiku. Dia mulai sering marah ketika aku bertanya dia di mana. Katanya aku terlalu curiga. Katanya aku tidak percaya. Katanya aku harus memberi ruang.
Setiap kali ada pesan misterius masuk ke ponselnya, dia selalu menutup layar itu cepat-cepat dan bilang, "Itu cuma teman." Setiap kali aku merasa ada yang aneh, dia balik menyalahkanku. Katanya aku drama. Katanya aku insecure. Katanya aku butuh tenang. Jadi aku diam. Aku belajar untuk tidak bertanya, tidak meragukan, tidak menuntut. Setia tanpa suara. Setia tanpa bukti. Setia sampai aku lupa bagaimana rasanya dicintai balik. Setelah DM itu masuk, aku menatap kamar ini lama sekali. Kamar yang selama 4 tahun, banyak barang di dalamnya berasal dari dia. Cincin sederhana yang ia berikan di ulang tahunku. Kalung kecil berbentuk bulan yang katanya melambangkan kita. Sweater abu-abu yang selalu kupakai saat kedinginan. Setumpuk surat kecil yang ia tulis di awal hubungan kami. Ketika cinta masih terasa seperti sesuatu yang wajar ia tunjukkan. Aku melihat semuanya ketika kenyataan sedang memukulku paling keras. Dan aku tidak menangis. Aku hanya mengambil napas dalam-dalam. Lalu mengucapkan kalimat pelan untuk diriku sendiri. Selesai. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, aku memutuskan sesuatu bukan berdasarkan apa yang dia inginkan, tapi berdasarkan apa yang aku butuhkan. Malam itu, aku mengambil sebuah kotak besar dari bawah ranjangku. Kotak penyimpanan putih yang selama ini kupakai untuk menyimpan barang-barang penting. Aku buka pelan-pelan, lalu aku mulai memasukkan semuanya. Cincin, kalung, sweater, jam tangan murah yang ia belikan, foto kami, surat-surat lama, boneka kecil yang ia menangkan di wahana permainan kaos pasangan yang dulu sering kami pakai. Satu persatu masuk ke dalam kotak. Tidak ada drama, tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya keheningan. Keheningan yang terasa seperti menyapu ruangan setelah badai. Setelah semuanya masuk, aku menutup kotak itu. Menempelkan selotip bening agar kuat, lalu menuliskan namanya di atasnya. Tidak ada pesan, tidak ada catatan terima kasih, tidak ada sindiran, hanya namanya. Karena itu sudah lebih dari cukup. Aku memesan ojek online, mengirim kotak itu ke alamatnya. Ketika driver bertanya isinya apa, aku hanya menjawab, barang lama, sudah tidak kubutuhkan. Itu pertama kalinya aku mengatakan kalimat itu keras-keras. Dan ternyata rasanya seperti mengambil kembali tubuhku setelah lama dipinjam orang lain. Reaksinya datang lebih cepat dari yang kutebak. Pertama, telepon masuk. Aku menatap layar ponselku lama, lalu membiarkannya berdering sampai mati. Lalu pesan, "Kamu ngapain? Kok kirim barang-barang ini? Kita bisa bicarain baik-baik." Aku tidak membalas. Lalu pesan kedua, "Aku bisa jelasin semuanya. Tolong jangan kayak gini." Ketiga, "Itu cuma teman, kamu salah paham." Keempat, "Kamu lebay banget. Itu barang-barang sentimental. Kamu kenapa sih?" Aku hanya membaca. Hening. Tidak menjawab apapun. Lalu suara telepon lagi. Kali ini lebih lama, lebih agresif, lebih panik. Dan ketika aku tidak mengangkat, dia mengirim voice note. Aku tidak membukanya. Di pesan panjang terakhirnya, dia menulis, "Aku serius. Aku sayang kamu. Jangan tinggalin aku." Sayang. Kata yang ia gunakan untuk menutupiku dari kenyataan selama 4 tahun. Aku mengetik satu pesan, pelan dan sangat jelas. Aku cuma mengembalikan yang bukan milikku. Lalu aku blokir. Semua. Nomornya, Instagramnya, emailnya. Akun kedua yang dulu ia pakai untuk hal-hal yang tidak ingin ku jawab. Malam itu, kamar terasa berbeda. Seperti udara di dalamnya lebih ringan beberapa kilogram. Dada terasa lebih lapang. Di meja, kotak pemberiannya tidak ada lagi. Semua ruang terasa lebih luas. Lebih sunyi, lebih damai. Aku membuat teh baru. Duduk di lantai dekat jendela. Memandangi lampu-lampu jalan yang temaram. Untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Diriku sendiri.
Aku bukan lagi perempuan yang bertahan pada cinta yang tidak bertahan padanya. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu penjelasan dari seseorang yang tidak pernah jujur. Aku bukan lagi perempuan yang kesetiaannya digunakan seperti jaminan tanpa nilai. Malam itu aku mengembalikan barang-barang darinya, tapi sebenarnya aku sedang mengembalikan sesuatu yang jauh lebih penting. Harga diriku. Dan itu balas dendam paling tenang yang pernah kulakukan dalam hidupku. Kalau kamu pernah setia bertahun-tahun dan akhirnya dikhianati tanpa penjelasan, kamu tidak sendirian. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan diri sendiri saat mencoba mempertahankan orang yang tidak layak dipertahankan. Kalau cerita ini terasa dekat dengan hidupmu, ceritakan di kolom komentar. Aku baca semuanya. Dan kalau kamu sedang berusaha memulihkan hatimu, membangun dirimu kembali, atau meninggalkan hubungan yang tidak memuliakanmu, tonton video berikutnya di Diam-Diam Balas. Mungkin di sana kamu akan menemukan bagian dari dirimu yang selama ini kamu kira hilang, padahal hanya menunggu kamu berani memilih dirimu sendiri.